Indonesia akan masuk era baru. Bagaimana masa depan kita? Seorang Abraham Samad, mantan ketua KPK, mengatakan kalau mafia tambang diberesin, maka kita bisa membayar lunas hutang luar negeri kita yang 7.000 triliun. Abraham bilang selain bayar lunas 7.000 triliun, kita bisa kasih setiap warga negara Indonesia 20 juta setiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua yang menonton Cerita Untung. Terima kasih untuk masukannya ya. Mohon maaf belakangan akun kita lagi kena setrap nih teman-teman. Jadi kita nikmati saja sama-sama. Nah, sambil nanti kita akan sehat sama-sama di channel ini, kita mengobrol ya mengenai apa sih yang belakangan sedang terjadi dan seperti apa sih keadaan Indonesia pasca nanti di bulan Oktober ini kan bulan-bulan perubahan era lah ibaratnya mungkin. Tamu kita berikut ini, beliau ini seorang wartawan, kemudian juga anggota dari Korps Mubalik Indonesia Jakarta, yang kontennya agak pinggir jurang sebenarnya. Bang Edi Muadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pertama kali dulu sempat menjadi channel yang saya tunggu beritanya ketika ada sesuatu terjadi di jalan tol waktu itu. Jakarta Cikampek. Ya, salah satu yang berani bikin konten di lokasi. Ya ampun, mudah-mudahan gak hilang ini orang, kita pikir. Alhamdulillah. Masih karena di depan kita. Ya ampun, ini berapa tahun yang lalu ya? 4 ya? Itu 2021 kalau nggak salah ya, 3 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun yang lalu ya. Kalau nggak salah. Ya gitu ya. 7 Desember lah persisnya kejadiannya. 7 Desember ya. Nggak usah disebutkan juga tahu teman-teman ya. Dan beliau ini konsisten, istiqomah ya untuk kemudian mewartakan sesuatu yang biasanya difilter oleh media biasanya. Tapi kenapa ya media tuh kebanyakan media mainstream itu pasti ada keberpihakan akan sesuatu. Ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya sama sih, nggak di mana-mana, nggak di Indonesia, nggak di luar ya bang ya. Ya kayak di luar gini misalnya beritanya selalu menyudutkan Islam misalnya kayak gitu, atau itu kan sesuai tergantung siapa ownernya gitu. Ada misinya lah ya. Ada misinya nih. Betul. Nah, bang ini kan termasuk yang kritis dengan keadaan sekarang ini, gitu. Saking kritisnya sempat menikmati Hotel Prodeo juga. Cuma gara-gara ngomong. Hotel gratis ya. Ya cuma gara-gara ngomong aja masuk juga. Waduh. Nah, Bani keadaan belakangan ini kan naik tiba-tiba viral ini. Ini kita mengarah kemana sih, Pak? Iya. Terima kasih banyak Ari dikasih kesempatan. Ketika dihubungi sama tim kreatif Ari, saya pikir ini Ari nggak salah ngundang. Kita main pinggir jurang juga nih jadinya. Nggak salah ngundang, apa dia pengen cari sensasi. Mumpung sekarang lagi nggak bisa diapa-apain ini channelnya kan. Nggak lagi sekarang ini begini. Kalau soal pinggir jurang ini, saya punya asumsi sekaligus harapan akan jauh lebih lunak. Karena pertama Jokowi akan selesai 20 Oktober. Dia walaupun dia seperti banyak orang bilang, bahkan seperti Mahfud MD sendiri, mantan pembantunya Menko Polhukam itu kan dia bilang ini orang gila, nggak bisa dihadapi dengan cara-cara normal, harus ada cara gila juga. Artinya dia bisa lakukan apa saja sampai detik-detik terakhir. Dan itu sesuai kemauan dia. Dia nggak peduli berapa ongkosnya, apapun risikonya. Nah, tapi dalam konteks kebebasan sipil saya kira di bawah Prabowo nanti akan jauh lebih baik. Paling sedikit itu harapan saya. Oh, maksudnya lebih lunak lebih baik karena Prabowo harus cuci darah. Dalam arti gini, orang kan kadung mempersepsikan dia sebagai penculik, pelanggar HAM dan seterusnya sebagainya. Dia harus kabarkan kepada publik, pada rakyat dan pada dunia internasional, tidak, saya tidak seperti itu. Dan itu berimbas pada, menurut saya, perkiraan saya, dia akan memberikan ruang lebih lebar kepada orang-orang macam kita untuk bunyi, gitu loh. Nah, makanya dari saya seperti itu. Soal pinggir-pinggir jurang ya udah semakin kecil lah kemungkinan, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Saya juga udah pernah ketemu beliau dan sebenarnya beliau kayaknya lebih menerima beliau termasuk yang menerima masukan ya. Gitu, dan ya mudah-mudahan akan harapan cara ke depan gitu, kita terus berharap ya, maksudnya siapapun pemimpinnya gitu. Iya.
Nah, Bang Edi sendiri selama menjadi mewartakan ini, yang paling pressure paling parah apa tuh? Ya, saya sebetulnya kan jadi wartawan baru ya. Baru tahun 91 mulai gitu. Bukan baru itu mah. 91 udah mau 30 tahun lebih ya malah. 34. Saya 91 mulai. Memang kebanyakan di ekonomi. Di ekonomi dulu sempat khusus perdagangan, kemudian pindah ke media Indonesia, keuangan perbankan, dan beberapa Metro TV segala macam beberapa itu. Nah, itu memang dulu termasuk safe aja, aman-aman aja sampai kemudian cerita soal kilometer 50 ya kan, IKN yang membawa saya ke dalam. Jadi di luar itu memang ada juga teman-teman yang baik hati ngawasin saya, jagain saya gitu ada. Tapi ya sudahlah, kita pertama juga bukan ngaco-ngaco banget gitu ya. Tapi yang paling penting juga kita bermohon pada Allah supaya Allah menjaga kita, keluarga kita dan sebagainya. Emang itu motivasi awalnya siapa sih, Bang? Kok berani lebih vokal gitu? Sebetulnya ada motivasi apa emang? Ini agak jauh mundur ya. Saya kan pendidikan saya guru. Iya. Saya Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, dari waktu itu saya memilih guru, kenapa? Karena guru akan berbicara kepada murid di depan kelas. Selain ngomong pelajaran, guru akan bicara soal kebenaran, nilai-nilai, value segala macam, ya kan? Kemudian ada kesempatan, Allah kasih kesempatan lewat media. Jadi jangkauan saya lebih banyak, lebih luas. Jadi memang dari awal kita sudah punya tanda kutip misi seperti itu. Ditambah lingkungan kita kan memang dulu waktu masih bocah remaja masjid, kita masuk remaja masjid. Tahun 82 saya ikut basic trainingnya pelajar Islam Indonesia. Wah, itu kencang banget itu. Termasuk yang menolak asas tunggal waktu itu kan. Nah, itu kebentuk itu, kebentuk alhamdulillah segala macam, sehingga semacam tertanam di alam bawah sadar kita bahwa apapun yang terjadi itu kita harus komit, konsis memperjuangkan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kurang lebihnya begitu, Rik. Dan memang suasana politik maksudnya berarti kan Bang Edi ini udah cukup lama hidup ya, dia udah di atas 50 tahunan. Udah 60. Bernafas di Indonesia gitu kan. Tapi merasa nggak sih Bang, dulu sepertinya polarisasi perbedaan itu hal yang biasa saja, baru tegang-tegang itu kayaknya berapa ya 10 tahun belakangan ya kalau nggak salah. Enggak juga. Tahun 80-an itu Soeharto masih represif. Saya dulu bisa disebut cikal bakalnya PKS dulu ya. Waktu itu PKS belum ada kan. Dulu kan mereka tuh kan dimulai dari gerakan dakwah. Ya, ada kajian-kajian intensif yang mereka sebut dengan usroh ya. Usroh. Saya ada di sana salah satunya. Itu saking represifnya, kita tuh kalau ngaji, saya anak PII itu ngumpul di Menteng Raya 58. Sore, kita nggak tahu mau ngaji di mana. Walaupun rutin, nggak tahu ngaji di mana, karena begitu secretnya lah gitu ya, sampai kita pun nggak tahu. Kemudian kita bergerak sama-sama 5 orang, 10 orang. Oh, ternyata di sini. Misalnya di Jalan Jagakarsa ini misalnya ya. Dan itu serunya lagi, Rik, itu sendal sepatu kita masuk semua ke dalam rumah. Jadi nggak kelihatan depan pintu, nggak kelihatan di teras. Karena apa? Karena memang intel-intel itu berkeliaran dan berusaha mengendus. Ini kegiatan ngaji begini ini bahaya. Oh, dulu ngaji juga. Iya, tahun 80 iya. Tahun 80-an itu luar biasa represifnya. Sampai kemudian Soeharto mulai dekat dengan ISMI dengan segala macam dan akhirnya digulingkan. Nah, itu kembali terulang dan memang terasa sekali 10 tahun terakhir ini. Lebih terasa. Gitu. Tapi sebenarnya pressure terhadap pengajian memang dari di mana-mana dari dulu ya. Ada stigma lah. Nah, ini kan biasanya dulu kalau setiap ya, apalagi urusannya dengan kebijakan gitu ya. Biasanya kalau bertentangan itu dianggap sebagai oposisi karena supporternya partai tertentu. Begitu biasanya kan gitu ya. Nah, dulu kan zamannya pemilu-pemilu tuh yang zaman pemilu ya ada, akhirnya kita menemukan satu era pemilu yang kata-kataan binatang gitu kan, cebong kampret gitu kan, yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu kan, sampai grup keluarga pecah ribut gitu ya ibaratnya. Kalau ngomong cebong kampret, sekarang kampret dan cebong udah bersatu kan gitu, ibaratnya kan gitu. Ya dibilang kampret juga udah bersama cebong udah bersatu. Nah, sekarang kan ibaratnya kalau
masyarakat jadi ketika mungkin ada sedikit keresahan atau ketidaknyamanan dengan yang ada, berarti memang tidak ada latar belakang embel-embel karena partai politik kan nggak bisa sekarang dibilang begitu lagi kan karena sekarang pemilihan udah nggak ada gitu, pemilihan udah nggak ada, jadi tuduhan yang bertentangan nggak dianggap backingannya satu partai politik dong, berarti kan memang karena memang pure dari masyarakat begini loh koreksinya terhadap pemerintah kan begitu. Nah sekarang justru dengan adanya sekarang jenis pemerintahan kita kan tanpa oposisi nih, nyaris tanpa oposisi, tapi masyarakat jadi malah lebih berani ngomong ya. Ya. Kenapa tuh? Jadi sebentar, sedikit koreksi sedikit. Jadi memang sekarang lebih cair dalam arti tidak berkubu-kubuan ke parpol tertentu. Ya. Walaupun kita nggak bisa nafikan tetap masih ada. Ya. PDIP itu masih ada dalam arti di luar. Ya. Dan masanya juga relatif militan. Ya. Saya dan mereka beberapa kali aksi bersama di depan KPU, di Patung Kuda segala macam ya. Waktu itu masih Pilpres ya. Kami itu maksudnya gengnya Anies Baswedan gitu kan. Anies sama siapa? Imin ya. Lalu mereka gengnya Ganjar dan siapa waktu itu ya? Pak Mahfud. Iya. Dan memang di lapangan mereka lebih militan. Berani perempuan-perempuan teritorial segala macam. Nah ini. Nah ketika tadi para kampret nyeblong ke cebong, kolam cebong juga, masih ada mereka ini di luar sampai hari ini. Masih ada. Ya. Nah sampai ketika cerita 21-22 Agustus di depan DPR itu, orang mengkait-kaitkan kenapa massa bisa begitu besar. Sampai saya rasa jumlahnya lebih dari 50.000, itu terutama mahasiswa-mahasiswa, itu ada tanda kutip tangan-tangan PDIP di belakang. Itu masih spekulasi. Spekulasi. Tapi hari itu saya melipir ke restoran Pulau 2 untuk sholat asar, ketemu dengan sejumlah petinggi PDIP di situ. Ketemu, lalu saya gabung sebentar, saya bilang, nah gitulah bro, kalian turunlah, baru berasakan, tenang bang, kita mainkan pelan-pelan. Nah gitu kan, itu kan semacam tanda kutip konfirmasi, bahwa memang ada. Jadi ada cebong yang di luar juga? Ada PDIP-nya, masa PDIP-nya, atau gerakan orkestrasi dari PDIP. Soalan itu seperti apa, bagaimananya, kita bisa diskusi panjang. Tapi paling tidak obrolan saya singkat dengan sejumlah petinggi PDIP di lokasi di restoran Pro 2 itu semacam mengkonfirmasi. Nah, kembali ke soal tadi, memang saya sendiri berkali-kali dalam podcast saya mengatakan sejak Pilpres saya bukan relawan Anies, bukan juga timnas, walaupun saya secara rutin ketemu dan duduk bersama mereka, termasuk kapten dan para krunya. Pada waktu itu memang polarisasi juga menjadi lebih smooth karena ada 3 kubu kan. Yeah. Beda kalau cuma 2 kan. Yeah. Beda gitu aja. Saya begitu. Iya, kalau 3 kubu tuh kalau satu yang ini pasti ini berdua gitu kan. Jadi begitu kan, jadi mirip. Kemarin sempat begitu. Sempat begitu kan gitu. Nah, melihat kondisi sekarang dari pengamatan setelah 33 tahun menjadi wartawan. Ini kondisinya sekarang ini kan berbeda. Pasti setiap tahun, setiap era ini pasti ada perbedaan. Nah, sekarang keadaan yang terjadi sekarang ini kan seperti saya bilang tadi bahwa hampir nyaris tanpa oposisi gitu kan. Biasanya memang kalau di setiap pemerintahan adanya oposisi itu sehat sih sebenarnya, karena ya kritik kan hal yang biasa gitu, dan kita juga nggak bisa membahagiakan setiap pihak kan. Gitu. Pasti kritikan ada karena ada kepentingan juga gitu. Pasti. Nah, di semua negara pasti ada part itu. Nah sekarang Indonesia hampir nggak ada, dibikin hampir nggak ada. Kalau pandangan Bang Edi gimana? Kalau kita ngomong demokrasi itu jelek. Jelek dong. Apalagi kan dari awal memang Prabowo mengajak semua pihak. Bahkan secara terbuka dia bilang kalau nggak mau sama-sama kita, jangan ganggu kita kerja. Itu kan sebetulnya sinyal-sinyal yang nggak bagus. Sinyal-sinyal yang kita orang luar menerjemahkan bau-bau otoriter lagi. Loh, kalian bekerja kan tugas kami ganggu kalian supaya kalian benar kerjanya. Kan begitu dong harusnya kan? Iya. Kan kalimatnya, ayo kita gabung kerja sama-sama, tapi kalau nggak mau sama-sama kita kerja, jangan ganggu-ganggu kita, kan gitu kan? Jangan ganggu kita kerja, kita mau kerja kok. Ya kalau nggak diganggu nanti kalian seenak-enaknya kan begitu. Nah, tapi dalam konteks ini menjadi menarik ketika rangkulan dia ternyata berbuah manis ya dengan ada Kim Plus-nya itu kan.
Sehingga saya katakan tadi ketika Ari ngomong soal cebong kampret pun nyemplung ke kampret juga. kolam Tapi ada cebong. juga cebong yang keluar juga. Kan unik. Jadi menurut saya nggak ada kesetiaan dalam politik ini, nggak Nggak ada. ada. Politik itu kan nggak ada kawan atau musuh abadi. Hanya kesamaan kepentingan. Kepentingan aja gitu. Oh, jadi jangan terlalu baper lah ya kalau Jangan ada terlalu baper. politikan itu. Ya. Nah, memang yang baper masyarakat tapi Bang. Keluarga bisa marahan, keluarga bisa keluar dari grup gitu. Teman-teman ada yang ngebully saya waktu itu kan. Oh iya. Biasa aja kali. Siapa tahu yang berikutnya kita bisa satu pihak, kan biasa aja gitu. Jadi memang masyarakat dalam hal ini pendukung itu memang keterlaluan. Ya. Kalau istilah Bahrawi dan kawan-kawan tahu ya istilah ya. Istilah Bahrawi itu bahkan dia sampai mengatakan kami penyembah berhala Jokowi. Ya itu gengnya geng Denny Sregar, Abu Janda, Eko Kuntadi, Rudi Eskamri dengan kawan-kawan itu kan mereka sudah mulai mentas keluar. Mereka mulai kritik. Denny Sregar juga udah mulai kritik terus tuh. Bukan mereka berpihak di pemerintahan dulu? Iya dulu Jokowi banget sampai disebut penyembah berhala Jokowi kan? Oh gitu loh. Apapun Jokowi pokoknya benar gitu. Kalau kita bunyi dibully. Nah, mohon maaf dengan segala hormat, Anies pun diperlakukan seperti itu oleh para pendukungnya. Anies tuh nggak boleh salah, nggak boleh disalahin. Ketika misalnya dalam salah satu podcast saya agak ngulik, wah di kolom komentar saya dibully habis sampai saya dibilang buzzer. Lo kemana aja nyebut gue buzzer gitu, gitu kan ya. Kemudian ketika menjelang aksi 21-22 Agustus kemarin di Twitter saya posting juga, Anies besok harus turun. Jangan mau kayak pengantin, orang lain sudah kerja dia duduk manis, nanti pelaminan terapi dia baru duduk. Saya ngomong begitu di posting, itu wah habis dibantai habis. Dibantainya ke arah mana maksudnya? Dibantai marah ke saya. Ini dasar buzzer provokator, Pak Anies nggak turun aja pasti akan di stigma menggerakkan gitu loh. Dasar buzzer. Lu mau bilang gua buzzer, lu kemana aja? Tapi kan ngapain saya jawab kan gitu kan? Artinya begini lah yang saya mau bilang bahwa seperti Ari bilang, justru rakyat publik itu yang baper. Menjadi keterlaluan. Ketika jagoannya diganggu, nggak peduli tuh disikat gitu. Oh. Tapi yang uniknya kemarin di Agustus kemarin sebenarnya lebih banyak dulunya pendukung kabinet sekarang pemerintahan. Dulunya mereka tuh pendukungnya padahal. Ada. Tapi yang justru yang banyak turun yang itu malah yang di circle ke saya, malah yang di circle yang kami yang biasanya nggak ada sama sekali yang turun malah yang dulunya pendukung malah ngajak kita gitu kan. Nah ini kan unik ya, jadi jatuhnya bahwa dulunya support, sekarang bisa nggak support. Yang sekarang yang dulunya nggak support bisa jadi support atau enggak malah gitu kan. Ini obrolan mulai masuk nih ceritanya nih. Mulai masuknya begini maksud saya. Jadi orang-orang yang keluar dari kolam itu dalam postingan-postingan mereka tuh kita baca mereka tuh menjadi marah ketika mereka menilai junjungannya si Jokowi itu mulai keterlaluan. Yang disebut dengan keterlaluan gimana? Keterlaluan benar-benar menghalalkan segala cara untuk kepentingan kekuasaan dia dan keluarganya. Itu mulai mereka marah di situ, ya, dengan mengakalin MK, mau 3 periode segala macam itu mulai mereka marah dan ya kita sebut saja Allah kasih hidayah mereka lah gitu. Gitu. Nah itu yang sekarang juga menggonggong kencang walaupun dulu pecah gesang dari Pak Jokowi dulu. Kan beredar foto-fotonya bagaimana para buzzer berkali-kali diundang ke istana dan itu kan bukan cuma sekedar makan siang, tapi kan ada semacam konsolidasi sebetulnya. Nah orang-orang yang Ari bilang tadi itulah yang kemudian sebagian keluar. Alasannya apa? Biasanya kan kalau udah mungkin ada angka tertentu misalnya kan, dia akan mengikuti apapun kebijakan yang dijalankan. Kok tiba-tiba jadi berbalik arah itu kenapa? Ya soal angka-angka ini saya kira seperti diakui oleh si Permadi Arya. Abu Janda itu kan dia dibayar dan tidak murah katanya banyak gitu kan. Nah apakah kesadaran itu muncul karena angkanya berhenti kita nggak tahu ya kan atau menyusut atau kalau saya berhusnuzonnya ya karena mereka menyadari kalau mereka kan para juga penyembah demokrasi. Penyembah demokrasi mereka menganggap bahwa Jokowi itu merusak demokrasi, mencederai demokrasi dengan 3 periode politik dinastinya dan korupsinya dan sebagainya. Kan dulu 98 itu kan KKN itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Menjadi sangat ironi ketika dia berkuasa dengan menunggangi demokrasi, tapi setelah berkuasa dia memperteli demokrasi.
maka mereka marah. Ini husnuzonnya begitu. Husnuzonnya Persoalan di balang ada angka-angka yang nggak akur lagi, kalau kita nggak tahu gitu loh. Emang bayangannya seperti apa sih kalau misalnya apa yang dijalankan oleh sekarang nih, yang dijalankan pemerintah sekarang, kemudian dijalankannya mulus seperti rencananya? Ini kan banyak penolakan nih, ya kan? Kalau misalnya nggak ada penolakan, akan dijalankan, terus ini boleh jadi semua berubah sesuai dengan yang sudah dirubah gitu ya. Emang dampak yang difikirkan akan menjadi terburuk apa tuh? Sangat buruk, sangat buruk. Saya dulu waktu Yusuf Kala mengatakan kalau Jokowi berkuasa akan negara rusak, saya pikir bercanda gitu loh. Karena kemudian ternyata dia jadi wapresnya juga kan. Dan ternyata memang kalau kita baca sejumlah kelompok, misalnya petisi 100 ya. Ada kan? Tahu kan petisi 100? Nggak tahu juga. Kalau saya di sini posisinya dalam hal saya seperti nggak tahu saya anggap aja. Petisi 100 itu sebetulnya sekelompok orang yang kritis, yang mengkritisi ya. Dan saya termasuk di antaranya tanda tangan petisi itu. Itu kita punya file bagaimana dosa-dosa Jokowi di semua segmen, di semua lini ya. Kemudian diamini dan digali lebih dalam lagi oleh Tempo dengan nawa dosanya kan. Bahkan Tempo menulis 18 dosa. Jadi memang rusaknya luar biasa. Nah, ini pertanyaan Ari tadi, kalau kita biarkan saja dan skenario Jokowi berlangsung mulus, maka kerusakan itu akan berlangsung terus dan dengan lebih masif. Mengerikan sekali. Kita ngomong SDM misalnya, bagaimana mungkin seorang Abraham Samad, mantan ketua KPK, mengatakan kalau mafia tambang diberesin, dia ngomong kira-kira 2 tahun yang lalu, maka kita bisa membayar lunas utang luar negeri kita yang 7.000 triliun lebih. Waktu itu 2 tahun berarti lalu. Memang profit dari circle itu besar sekali dong. Nah, tambah lagi Abraham bilang selain bayar lunas 7.000 triliun, kita bisa kasih setiap warga negara Indonesia 20 juta setiap bulan. Jadi kalau Ali punya satu istri kan? Yang ketahuan sih ya. Katakanlah anak 2 misalnya, ada orang punya 1 istri anak 2, maka dia dapat 80 juta. Itu seperti Ari bilang tadi, itu profitnya luar biasa dahsyat dari setelah bayar utang 20 juta per orang per bulan. 270 juta warga Indonesia. Iya, dapat masing-masing dapat 20 juta per orang setiap bulan dan hutang pun lunas 7.000 triliun. Bisa kebayang nggak itu betapa dahsyatnya tambang kita? Betapa gede banget berarti. Setiap tahun itu Forbes itu mengeluarkan daftar orang kaya dunia, termasuk Indonesia. Ya. Betul? Nah, di Indonesia sekarang orang kaya namanya Prayogo Pangestu, yang dulu tahun 80-an, tahun 90-an itu besar dari kayu lapis bersama Bob Hasan. Tapi dia sekarang menjadi besar bukan karena itu lagi, tapi karena tambang. Lalu ada orang-orang kaya semua itu hampir semuanya karena tambang. Nah, itu kan suatu hal yang ironi, mereka punya harta ribuan triliun. Prayogo itu 1.000 triliun lebih. 1.000 triliun lebih seorang Prayogo. Jadi bagaimana tambang itu diakalin luar biasa. Saya sempat bergabung di perusahaan tambang walaupun nggak lama. Saya datang ke Luwu Timur. Daya rusak alamnya luar biasa. Pengerukannya dahsyat. Dan kontrolnya sangat lemah. Waduh. Jadi kalau Ari misalnya ngangkut 1.000 ton konsentrat gitu. Siapa yang tahu ketika Ari laporkan ke ESDM, kami angkut 100 atau bahkan cuma 20 ton. Dari situ kan, ngeri kan? Iya. Kemudian pajaknya itu gila-gilaan, hampir 0. Batu bara yang kita punya dahsyat itu cuma 2,5% royaltinya. Emang nggak ada controlling? Apa emang sengaja nggak ada controlling? Pertama, undang-undang minerba itu dibentuk oleh DPR atas pesanan oligarki. Mereka kan bayarin. Kamu mau maju DPR, oke, tapi gue nggak punya duit, gue bayarin semua. Lu mau maju jadi gubernur, wali kota, presiden bahkan, gue bayarin semua. Kan begitu jadi, bos lapor, saya udah kepilih jadi wali kota, gubernur. Bos, saya udah kepilih jadi anggota dewan. Ya oke, sekarang tugasmu ini buat peraturan perundangan begini-begini. Dan minerba itu adalah salah satu produk pesanan oligarki yang
membuat bisnis tambang mereka luar biasa. Masyarakat belum tahu atau belum teredukasi atau gimana kok kurang paham mengenai dan ini. Dan buat masyarakat terlalu rumit. Buat mereka yang penting mana sembako lo, mana bansos lo, gue pilih lo. Iya, jadi memang ya, saya juga pernah dengar ya apa memiskinkan itu adalah biar gampang memilihnya. Betul, memiskinkan, membodohkan. Betul. Nah, jadi 10 orang terkaya itu adalah pemain tambang. Pemain tambang. Semuanya keturunan Arab ya berarti ya. Yaman. Yaman sipit. Keturunan Yaman ya, soalnya yang di Gusuk justru keturunan Yaman sama Indonesia kan gitu. Gitu, karena ngajakin salawatan mulu gitu kan dia kepikir. Ya gitu. Ya minim ini satu wacana yang mungkin bisa akhirnya kita buka sedikit ya. Bahwa ada hal-hal jadi politik tuh sebenarnya seperti ya, saya berkali-kali bilang nih, saya ngerasa bahwa mungkin apakah negara kita seperti corporate kali ya, bahwa ada bisnis yang berputar di sana, ada transaksi yang berputar di sana gitu. Tapi apakah masyarakat apakah yang jadi priority bisnisnya itu atau rakyat? Teman-teman yang intelek itu menyebut negara kita sekarang udah korporatekrasi. Jadi bagaimana sebuah negara diatur oleh corporate. Dan itu terkonfirmasi ketika Muhammad Said Didu berkata bahwa para oligarki ini sudah punya jadwal membegal partai-partai berikut tanggal-tanggalnya. Ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Said Didu bahkan secara terbuka mengatakan Golkar, selanjutnya PKS, selanjutnya PKB, dan sebagainya. Bahkan khusus Golkar dia ceritakan dengan sangat detail tanggal sekian nanti Erlangga dipanggil, tanggal sekian akan mundur, tanggal sekian akan munaslup, ketua panitianya si Anu, kemudian ketua SC-nya si Agus Gumiwang, kemudian ketua OC-nya siapa, lalu ketua umumnya Bahlil. Itu sudah tahu. Dan itu sudah diposting di akun X-nya Said Didu jauh sebelum peristiwa Erlangga mundur. Gila gak? Dan itu disampaikan oleh orang perwakilan oligarki itu. Karena dia datang sulit untuk melunakkan Said Didu, tapi Said Didu terlalu galak soal PIK 2 ya. PSN itu PIK 2, Pantindak Kapuk 2, dilunakkan tidak lunak, makanya dia sebetulnya ingin show force bahwa Said Didu kalau gue mau, bukan cuma lo, gue udah bisa selesaikan ini termasuk partai-partai semua udah dalam agenda gue. Jadi kalau kita mau, lo bisa gue pites seperti itu salah. Ingin blow up seperti itu, tapi bluffing seperti itu, tapi ternyata justru Said Didu tetap nggak mundur, dan informasi itu kan yang kemudian disebarkan. Jadi ketika Ari tanya apa prioritas bagi mereka, rakyat apa bisnis? Ya pasti bisnis. Gitu. Tapi apa masyarakat tahu nggak soal ini? Kalau sekarang menurut Bang Edi? Harapannya lebih tahu, menjadi lebih tahu. Kan respon sekarang ya mungkin dengan kemudian banyak partai yang bergabung gitu. Tapi justru di sisi lain malah bikin masyarakat melek dengan apa yang terjadi kan. Masyarakat jadi lebih kritis, lebih vokal gitu untuk hal-hal seperti ini gitu kan. Nah, ini arahnya jadi nanti akan jadi ini nggak seperti justru polarisasinya makin jelas antara pemerintah dan rakyat. Ya, saya kan banyak keliling ya, bahkan sejak 4-5 tahun lalu saya keliling Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Solo, termasuk ke Makassar, ke Kalimantan dan sebagainya, keliling-keliling itu. Memang saya menyerap kabar baik adalah kesadaran publik mulai lebih tumbuh, walaupun masih kalangan terbatas. Karena saya ketemukan kalangan pesantren, ya. Panitia itu ngundang, walaupun saya di covernya adalah safari dakwah, dibikinin ceramah subuh, di mana, tapi di luar itu kita ketemu secara terbatas di sebuah ruangan. Dan memang ada kemarahan yang menggumpal. Ditambah kita kasih paparkan kondisi objektifnya seperti ini. Ujung-ujungnya mereka suka tanya, jadi kapan Bang kita bergerak? Weh, enak aja. ada yang gayanya emang langsung-langsungan gitu ya. Soalnya kalau aksi-aksi begitu kan banyak yang nongkrongin juga kan maksudnya. Kalau ya harapannya sih kalau pertemuan terbatas itu lebih steril, walaupun bukan mustahil juga. Jadi hari kita misalnya begini, kita mundur dikit ya. Saya pernah menjadi korlap aksi menolak RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Saya kira sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Itu aksi itu biasa diinisiasi oleh FPI,
PA212 GenPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Saya sekjennya waktu itu, sekjen GenPF, lalu ditugasi menjadi korlap aksi. Nah, aksi itu kita bungkus dengan namanya Anak NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis. Nah, ketika saya dipanggil karena ada accident, aksi itu bakar bendera komunis dan bakar bendera PDIP, itu masalah kan. Waktu itu kan PDIP masih sakti sekali. Saya dipanggil Polda Metro Jaya, diperiksa 2 hari. Nah, itu banyak ketika hadir sebelum diperiksa secara resmi di BAP, saya dibawa mampir ke ruangan Direktur Intelkamnya. Selalu sang direktur Kombes itu bertanya, "Bang, anak NKRI itu berapa ormas?" Saya bilang, "Kalau lihat daftar hadis sih 83," saya bilang. Apa dia bilang? "Enggak bang, di data kami 126." Oh, beda. Artinya memang setiap kita kumpul-kumpul yang terbatas rare pun tetap ada orang mereka. Gitu. Intinya seperti itu. Ya jadi ini kan kalau kita lihat ya tetap ada pengawasan juga. Misalnya kan Bang Edi ini kan udah vokal dari lama nih kan. Dan Bang Edi nggak mungkin nggak terpantau. Oh iya, saya ngalamin. Ya kan ngalamin. Nah, ada nggak sih Bang maksudnya pergeseran secara jurnalisme gitu? Kan dari media juga kan sekarang, apalagi salah satu dari hal politik adalah bagaimana mengkonfirmasi media kan. Bagaimana cara media membuat pencitraan begini atau mengarahkan beritanya jadi gini gitu kan. Ini kan di berapa 10 tahun belakangan gitu. Ada pergeseran nggak sih Bang? Maksudnya dari sisi jurnalisme? Ya, inilah misalnya gini, media yang disebut media mainstream itu yang sebetulnya media konvensional kalau saya sebut ya, bukan mainstream lagi. Itu kan sebagian besar dimiliki oleh konglomerat, ya kan? Anda mau sebut apa deh? Mau televisinya, mau online segala macam milik si anu. Dan sebagian besar konglomerat itu kan dalam genggaman Joko Widodo, karena mereka semua punya masalah, punya komorbid di sisi hukum, di sisi praktik-praktik bisnis yang pajak dan sebagainya. Jadi itu yang maksudnya pergeseran mereka relatif. Kan dulu pernah ada yang kritis tuh salah satu acara tuh. Ya. Hilang juga kan gitu. Nah, tapi kemudian mereka pun akhirnya membaca angin. Angin ini seperti Jokowi sampaikan secara terbuka ketika dia bicara di acara Kongres PAN kalau nggak salah. Belum 1 bulan kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwa kalau dulu orang rame-rame datang ke saya, sekarang orang rame-rame pergi ke saya. Pergi dari saya gitu ya. Jadi memang Jokowi merasa ditinggalkan. Dan ini kan yang ditangkap oleh para pemilik media untuk mencari posisi-posisi yang baru. Makanya kita lihat beberapa acara diskusi publik yang apapun. Nah, kalau ILC dari dulu kan, ILC kan ya, Kari Ilyas, Aiman Wicaksono segala macam itu kan sudah mulai kencang tuh. Mulai ya istilahmu tadi pinggir-pinggir jurang gitu kan. Gitu kan. Nah, tapi di luar itu syukurnya alhamdulillah bahwa seperti diakui Jokowi beberapa hari yang lalu bahwa media mainstream sekarang mulai agak ditinggalkan, orang beralih ke media sosial. Iya, sekarang justru jurnalisme banyak kan di media sosial sekarang. Makanya saya bilang tadi bukan mainstream lagi. Kalau mereka platform konvensional, mainstream arus utama justru medsos. Tapi trust masyarakat jadi banyak ke medsos sekarang daripada. Betul. Karena orang kadung nggak percaya gitu loh. Iya, takutnya kalau media kadang-kadang media yang mainstream itu terkonfirmasi kan gitu. Nggak di sini, nggak di mana sebenarnya di negara lain ya, di Ethiopia kayak di mana gitu ya. Ethiopia sok tahu deh. Nggak misalnya di Amerika pun begitu kan. Ini lagi ada trust issue dengan media mainstream sekarang kan gitu kan. Nah, justru yang bergerak di sosmed itu masyarakat ngerasa nothing tulus karena mereka pelakunya kan gitu kan. Iya. Ya maksudnya nggak ada di belakangnya tuh kayak ini kan mungkin ada hal yang membuat para pemilik media ini nggak bisa ngomong. Betul. Nah kalau para pemilik sosmed kan nothing tulus kita paparin aja yang menurut kita perlu orang tahu gitu kan. Karena media-media yang dimiliki oleh Konglo itu kan industri. Minimal dia harus bisa membiayai diri sendiri atau cari duit dari situ. Minimal ya, industri. Sehingga sekencang apapun mereka tancap gas, nginjak gas, pada saat tertentu mereka harus injak rem juga. Sementara media-media, bukan media sosial yang nggak punya majikan. Kan susah jeplak ya orang Jawa bilang kan. Nah, saya dengan beberapa teman, Hersu Beno Arif dan lain-lain, itu kan kita punya payung, perusahaan pers, FNN, Forum News Network.
Itu yang saya maksudnya FNN dulu Pak. Ada singkatan kayaknya di Bang channelnya gitu kan. Itu maksudnya ya. Forum News Network. Itu memang itu sebetulnya diinisiasi oleh wartawan-wartawan gaek, wartawan-wartawan tua dari kemarahan kita ketika aksi-aksi bela Islam. Bela Islam itu kan jutaan manusia kumpul di waktu yang sama, tempat yang sama. Tapi Ari bisa lihat hampir tidak ada media yang mengcover. Hampir nggak ada, kecuali mungkin Republika. Di situ kemudian Hersu Beno Arif, teman saya sama-sama di Metro TV, dia mantan Tempo kalau nggak salah, dia menulis artikel bunuh diri pers nasional. Bagaimana karena kooptasi para pemiliknya oleh kekuasaan, kan blackout, nggak ada berita. Lalu kita kumpullah beberapa wartawan-wartawan tua yang punya jam terbang lebih dari 20 tahun. Teman-teman juga sebetulnya, ada mantan Jawa Pos, mantan Tempo, saya Media Indonesia, Metro TV. Ada beberapa lain kumpul, udah kita bikin sendiri Forum News Network. Terus kita menulis apa? Waktu itu suasananya juga suasana malah ada begitu jadinya. Gitu. Nah, kemudian bagusnya lagi ketika saya kesandung masalah tempat jin buang anak beberapa tahun sebelumnya. FNN itu buat surat kepada Dewan Pers mendaftarkan channel-channel itu. Ada Hersu Bernard Point, ada Rocky Gerung, ada MSD, Muhammad Sidido dan beberapa lain. Itu didaftarkan kepada Dewan Pers resmi bahwa ini adalah produk FNN. Bagian dari produk FNN, jadi produk jurnalistik. Jadi ketika itulah saya mendapat bumper ketika jaksa tetap mempersoalkan saya, membawa saya ke ranah pidana biasa. Dan saksi ahli saya kan antara lain selain Rocky Gerung dan yang beberapa lain kan Ketua Dewan Pers, almarhum Profesor Atmadi Azra. Ketika ditanya apakah, kan saya dijerat ketika saya bicara sebagai narasumber. Narasumber itu sebenarnya. Narasumber. Lalu saya kan ngotot, saya wartawan, saya melaksanakan tugas-tugas jurnalistik saya, bicara. Tapi Asmudi Azra, Ketua Dewan Pers, Profesor itu mengatakan ketika wartawan bicara sebuah forum, dia bukan wartawan, dia narasumber. Tapi kalau acara itu kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan jurnalistik, baik tertulis online maupun YouTube dan sebagainya, itu produk jurnalistik. Nah, untungnya Ari, waktu saya diperiksa oleh polisi itu bolak-balik polisi itu menunjukkan kepada saudara terdakwa, ditunjukkan akun channel linknya ini, video ini. Jadi yang ditunjukkan tuh produknya. Bang ini channel kayak akun kita nih sekarang nih. Nanti kan begitu tampil tayang kan ada linknya tuh. Itu yang jadi buktinya. Gitu kepada Ari misalnya, misalnya ditunjukkan konten ketika dengan Edi Mulyadi linknya ini. Nah, karena itu sudah menjadi masuk ke YouTube Bang Edi Channel, maka itu sudah produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu produk yang dibuat oleh perusahaan pers. Perusahaan pers itu perusahaan yang sengaja dibuat hanya untuk itu. Tidak perusahaan campur general trading, percetakan apa enggak, harus pers. Kemudian kalau dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers itu wartawan adalah orang-orang yang bekerja secara rutin melakukan tugas-tugas jurnalistik. Nah, tugas-tugas jurnalistik apa? Mengumpulkan, mencari, mengolah, menyiarkan dalam bentuk berita, baik melalui cetak, elektronik. Nah, ini ada exitnya nih, dan saluran lain yang tersedia. Nah, saluran yang tersedia itu antara lain bisa TikTok, bisa channel, Instagram, bisa dan sebagainya. Itu yang alhamdulillah Allah tolong saya dari situ. Jadi saya dijerat dengan 6 pasal, tuntutannya sampai 10 tahun lebih. Ancamannya. Tapi dengan izin Allah saya dituntut 4 tahun oleh jaksa dan divonis 7,5 bulan. Pas dengan hari saya ditahan. Jadi dalam amar putusannya hakim memerintahkan pada terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan. Jadi pas diumumin pasin banget. udah nginep 7 bulan ya. 7,5 bulan. 7,5 bulan ya. Gitu. Wah, ini menarik. Jadi selama ini kayak tadi tuh menjalankan ini pernah ada pressure apa gitu nggak? Pressure sebagai jurnalis gitu. Gini. Saya nggak tahu sebagai apa ya, tapi tadi kan saya waktu kita offer kan saya kan ada jadwal rutin khutbah Jumat. Hampir setahun penuh lah saya ada terus. Nah, suatu ketika saya ada jadwal di Metro Tanah Abang, jembatan itu. Tapi dari hari Rabu saya kurang sehat. Jadi Jumat pagi saya telepon pengurus, saya tidak bisa datang. Tolong cari penggantinya. Oke. Saya akhirnya sholat Jumat di masjid komplek rumah sendiri. Komplek rumah sebetulnya kalau jalan aja 300 meter nyampe. Cuman kan banyak portal tutup, jadi muter saya pakai motor.
Itu 1 kiloan lah. Nah menariknya, waktu pulang dari motor itu, pulang dari masjid itu, saya pakai gamis putih, jalan santai, itu ada motor lain, 2 orang boncengan, dengan santai juga, Ri. Motor ditendang, dan alhamdulillah nggak jatuh, tapi oleng aja. Dan orang itu dengan santai juga nggak ngabut, tapi justru ngeliatin. Itu kan beri pesan, woi, gue tahu lu di sini. Ada pesan seperti itu, ya kan? Apalagi dulu misalnya kalau jelang-jelang aksi, saya di luar gitu kan ya, kemana-mana seperti biasa sekarang kayak di sini. Istri saya telepon, Bi, itu ada orang mondar-mandir pakai motor dari tadi. Nggak apa-apa, itu teman kita lagi ngawasin kita. Oh, nggak ada rasa takut apa? Takut ada, normal lari, tapi kan kita juga udah apa sih, kita sudah confirm bahwa itu bagian dari risiko perjuangan. Gitu. Dan alhamdulillah memang ya begitu. Oke, kita kembali dengan keadaan sekarang nih, Bang. Posisi keadaan sekarang perpolitikan kan justru tinggal menunggu injury time nih ya. Tapi justru makin banyak berita-berita yang keluar viral atau segala macam yang kemudian nongol di permukaan gitu ya, kemudian menjadi bahan perbincangan dan juga diskusi gitu ya. Dan jadi seperti ini loh, masyarakat netizen ini kan udah kayak Intel ya. Dia bisa mendapatkan info dan data yang nggak kaleng-kaleng gitu kan. Jadi seolah-olah fit and proper test itu bisa ditelanjangi oleh netizen. Gitu. Apalagi ada beberapa kenapa justru keluar sekarang itu di mana tinggal menunggu waktu gitu. Nah, kalau pandangan Bang Edi sendiri gimana tuh? Dengan apa yang lagi kejadian? Jadi memang netizen itu luar biasa ya. Mereka punya kemampuan investigasi yang dahsyat ya. Saya sebagai jurnalis juga ampun-ampunan tuh, nggak berani lawan tuh, kalah banget lah ya. Mereka nggak tahu cara kerjanya gimana, mereka nggak punya majikan kan, kerja sendiri kan, tapi mau-mauan kita luar biasa kan ya. Nah kita sebutnya misalnya kisah 2 yang terakhir, Private Jet dan Fufu Fafa, ya kan itu kan terus nggak habis-habis. Bahkan seorang Jimli Asidiki, profesor hukum tata negara pun minta bahwa sudahlah itu Fufu Fafa itu kan potret dangkalnya demokrasi, kampungan, menyerang pribadi, black campaign dan sebagainya kan. Dan dia terakhir minta, kalaupun itu benar, kan itu pilpres 10 tahun yang lalu, lupakan saja. Dan ternyata itu kan justru jadi santapan baru bagi para netizen. Saya sendiri bikin konten soal itu khusus ya. Prof, ini urusan bangsa, masa depan bangsa. Kalau si Fufu Papa itu tukang martabak biasa, nggak ada urusan kita. Kalau si Fufu Papa itu tukang catering biasa, nggak ada urusan kita. Tapi si Fufu Papa ini sekarang wakil presiden terpilih. Yang kemudian kita tahu bagaimana konten-konten cuitannya tuh mesum, jorok, jahat, bengis, apalagi macam-macam. Nah, antri mau tambahin yang mana ya? Dan itu tokoh-tokoh yang kemudian ternyata bersama-sama dia gitu loh. Nah, kita kan, saya katakan ini nggak boleh orang seperti ini menjadi wakil presiden. Apalagi konstitusi kita jelas-jelas menyebutkan memberikan hak kepada dia, wakil presiden, untuk menggantikan presiden jika mengalami apa yang disebut berhalangan tetap. Dan berhalangan tetap ini kan bisa macam-macam di dunia politik. Bisa normal, bisa tidak normal. Kalau mundur sedikit, begitu si siapa namanya, Koni Rahakunduni mengatakan ya, ketika ngobrol sama Rosanno Ruslan, nanti Pak Prabowo 2 tahun, selanjutnya 3 tahun berikutnya siapa, Gibran. Kan Koni dengan atraktif, tunggu. Saya langsung berdiri, dia bilang gitu kan. Itu kejadian ada Bang Edi juga. Oh enggak, itu jadi informasi publik kan, videonya beredar kan. Saya bilang sama Rosanno, lu yakin Jokowi Gibran akan membiarkan Pak Prabowo hidup 2 tahun? Kalau gue jadi Prabowo Gibran, gue matiin dia besok kan gitu kan. Jadi yang saya maksud tadi dalam konteks berhalangan tetap, dari mulai apa-apa sampai meninggal, itu kan berhalangan tetap. Dan konstitusi kita memberi hak kepada wakil presiden untuk naik. Bayangkan kalau kita punya wakil presiden, apalagi presiden orang seperti ini. Bagaimana nasib masa depan bangsa kita? Jadi sungguh nggak elok kalau seorang Jimli Asidiki berkata demikian. Dan ternyata pendapat semacam saya ini ramai sekali di medsos. Sampai orang bilang, oh si Jimli termasuk bagian tukang cebok nasional juga gitu kan. Dan sebagainya seterusnya. Oh jadi sebenarnya sekarang ini dengan kejadian yang mencuat di permukaan ini kan justru
menjadi pertanyaan masyarakat adalah kedua sosok ini nanti akan memimpin Indonesia nih, gitu kan. Tapi ternyata ada track record bahwa ada dislike di antara mereka nih ternyata, gitu. Sedangkan di sebuah corporate aja jika hal seperti itu nggak bisa berjalan bersama. Yeah. Nah, kalau pandangan Bang Edi gimana tuh? Para pembantu Prabowo berusaha meyakinkan publik bahwa mereka mengatakan penggorengan Fufu Fafa itu bagian dari upaya memecah belah Prabowo dan Gibran. Dan tidak akan berhasil, kata mereka begitu. Bahkan seorang Sumi Dasko pun yang ketua hariannya mengatakan, ketua harian Gerindra, kami tidak pernah bahas Fufu Fafa dalam rapat-rapat kami. Sayangnya saya nggak percaya. Sayangnya kita kan udah lama nggak percaya sama ucapan para politisi kan, karena apapun yang dibilang hampir selalu sebaliknya. Nah, saya kira begini, Ari, secara normal saja ini ada orang dihina-hina sampai senista itu ya, disebut tentara pecatan lah, diceraikan istri lah, apalagi biji tinggal satu lah, partainya disebut Garuda lagi menstruasi lah, banyak sekali hal yang menistakan. Dan menurut saya sebagai seorang manusia menjadi sangat normal kalau dia marah dan tersinggung. Ya gitu kan. Ketika dalam debat Pilpres Anies Baswedan memberikan angka 11 dari 100. Itu baper nasional. Baper pendukung maksudnya. Bahkan Prabowo-nya dalam beberapa event secara terbuka dia bahas itu di mimbar. Sampai dengan siapa lo ngasih angka segitu gitu kan. Artinya kan dia terganggu. Hanya 11 dari 100. Nah ini penistaannya, pelecehannya, penghinaannya jauh lebih dahsyat daripada 11-100. Nggak mungkin menurut saya, nggak mungkin Prabowo anteng-anteng aja. Cuman saya hanya bisa memprediksi kenapa Prabowo tak sepatah pun kata keluar. Ya menurut saya ditabung aja itu setelah tanggal 20. Nah ya kan berarti kalau misalnya memang bahasa politik ya kadang-kadang ya. Ini sekarang ngeliat politik kayak drama ya. Kayak drama. Ini akan gimana? Episodenya kelanjutannya seperti apa gitu kan? Ini gak ada statement. Kalau gak ada statement malah lebih ngeri sebenarnya. Karena kan gak ketahuan. Teksnya tuh gak kebaca kan gitu. Nah, ini kan jadi sedikit ada prasangka ya di masyarakat. Ada dua matahari. Yaitu? Ada dua profil sekarang. Yaitu? Petahana dan calon pengganti. Gitu kan. Apakah yang suksesornya, penerusnya nanti ini akan meneruskan agenda sebelumnya atau tidak? Kan gitu. Antara meneruskan atau enggak kan belum masih tanda tanya kan. Karena nggak ada sinyal-sinyal, nggak ada kode-kode, cuma diem aja. Nah, kalau bayangan Bang Edi gimana? Kita kan 10 tahun ini dijejali opini bahwa Jokowi itu petugas partai. Walaupun kemudian partainya muring-muring ya, marah-marah karena merasa dikhianati, dizolimi. Paling nggak pada 2 periode terakhir. Periode kedua maksud saya. Nah, julukan sebagai petugas partai ditambah ucapan-ucapan verbal Megawati di depan publik itu menghinakan Jokowi. Pak Jokowi itu loh, kalau tanpa PDIP nggak ada apa-apanya, kasihan deh gitu kan. Misalnya berkali-kali sebelum petugas partai itu menghinakan dia, merendahkan dia. Nah, Anda bisa bayangkan nggak, Ri? Kalau status sebagai petugas partai saja sudah begitu hina, apalagi kalau Prabowo dipersepsikan sebagai petugasnya Jokowi. Iya dong, suksesor. Iya. Sebagai orang yang di-endorse, sangat mungkin dan hampir pasti mereka pasti ada deal di belakang. Lu nanti begini, lu nanti begitu. Nah, dan kalau Prabowo melaksanakan itu, maka mau tidak mau orang akan memberikan dia stigma, stempel, lu petugas Jokowi. Which is mungkin nggak sebagai seorang Prabowo terima itu? Nah, ini baru masuk jawabannya. Prabowo pasti nggak mau. Menurut saya, dia seorang jenderal, pintar, bintang 4, cerdas, sementara pendahulunya mengaku bahwa pemimpin itu tidak harus pintar. IPK saya di bawah 2. Lo bayangin bisa di kuliah di bawah 2 bisa lulus, gimana ceritanya? Tapi kan Allah juga punya kerja kan. Itu ditulis oleh Tempo loh, dan banyak media lain dia mengaku IPK-nya di bawah 2 dan dia memang nggak pintar. Bacaan saya Shinchan, Doraemon, kan begitu dia bilang. Nah, Prabowo pasti tidak mau menjadi petugas dia.
Cuman karena dia terikat dengan beberapa konsensus bersama, ya deal-deal tadi, dia kan tidak bisa frontal. Gue nggak mau. Nah, kalau Ari teliti itu ada sinyal-sinyal. Misal tentang IKN. IKN kan Jokowi sangat berharap Prabowo akan meneruskan karena ini proyek mercusuarnya kebanggaan dia. Ya. Tapi ketika Prabowo bicara di Qatar Economic Forum, terbuka diwawancara oleh wartawan, ditanya soal IKN, IKN akan kami lanjutkan. Tapi ada tapinya, akan kami tarik 20-30 tahun. Karena perlu dana yang sangat besar sampai 30 miliar. Wah. Kalau kita tarik 20-30 tahun, maka kami harus hanya mengeluarkan $1 miliar per tahun dan APBN kami mampu. Ucapan Prabowo ini kan sinyal bahwa dia mulai balik loh. Padahal saya yakin betul, walaupun saya tidak punya bukti, itu bagian dari kesepakatan Prabowo Jokowi mengendorse dia. Ini kan proyek kebanggaan dia. Nah, belum lagi yang lain-lain. Ada sinyal-sinyal lain, misalnya ketika dia bicara di Universitas Pertahanan. Itu kalau Ari perhatikan sekuennya itu berlanjut. Bahwa dia mengatakan ada orang yang menjadikan kekuasaan untuk bla bla bla. Dia sama sekali nggak sebut nama. Tapi orang tahu yang dimaksud adalah Joko Widodo. Dan itu diulang lagi ketika dibicara di acaranya Kongres PAN. Jadi banyak statement-statement dia yang menunjukkan bahwa gue bukan suksesornya. Gue bukan petugas dia. Nah, cuman sebagai politisi, sebagai apa segala macam, nggak mungkin kayak Edi Mulyadi kan ngomong jeplak ya. Yeah. Nah, dia pakai ada strategi juga. Ada tahapan-tahapan yang gini. Paling sedikit saya menduganya tunggu setelah tanggal 20. Sama. Kan 20 kan gua presiden ya, terserah gua dong gitu dong. Akan berubah semuanya ya. Tapi gini, kalau dibilang 20 tahun, berarti sebenarnya beliau bersiap untuk ngasih PR ke penerusnya. Enggak, itu memang sebetulnya akhirnya pun diakui oleh Jokowi dalam beberapa statement beberapa hari ini. Ketika dia didesak oleh wartawan, kenapa Kepres pemindahan ibu kota tidak kunjung ditandatangani? Ya kan, itu kan ibu kota. Jakarta tidak lagi ibu kota. IKN belum ibu kota. Ini sebenarnya tata. Jadi status quo dong nih. Ibu kotanya yang mana gitu? Status quo dan sekaligus menunjukkan amburadulnya perencanaan. Dan itu akan pindah resmi setelah ditandatangani Kepresnya. Dan Jokowi mengatakan Kepresnya bisa saya tandatangani, bisa oleh Pak Prabowo nanti. Dan ketika didesak oleh wartawan, kok nggak kunjung ditandatangani, Bapak hampir selesai. Dan Jokowi mengatakan, saya juga takjub di mana pindah ibu kota itu tidak seremeh, tidak segampang pindah rumah. Bayangkan, itu kan menyapu optimisme dan ugal-ugalan dia selama ini gitu loh. Luar biasa gitu loh. Nah, ini kan menjadi masih dalam konteks kembali lo tadi, misalnya lewat mulut sekjennya si Ahmad Muzani mengatakan nanti Pak Prabowo akan dilantik di Jakarta. Sementara di sana, kata Muzani, dan itu tidak ada bantahan dari Prabowo. Dan sementara Istana lewat mulut Pratikno mengatakan nanti Presiden akan dilantik di IKN. Kan kalau dia presiden, terserah gue dong, gue mau dilantik di mana? Tanggal 20 gue presidennya. Gue mau di Jakarta mau apa loh gitu loh. Tapi memang unik juga misalnya nih kemudian kabinet pindah ke sana kan, berarti banyak staf juga yang berangkat ke sana tuh ya. Jadi 20 tahun bukan perkara yang sebentar juga untuk kemudian merasakan bagaimana kebutuhan di sana tuh udah proper gitu kan. Nah, kan ada juga di TikTok tuh yang kayaknya saya nggak mau ikut pindah ke sana, kayak bilang gitu kan, dikarenakan pasti akan ya balik lagi kayak ke dusun lagi kan gitu ya. Apalagi pemerintahan gitu maksudnya. Urgensinya apa sih sebenarnya, Bang, kalau menurut Bang Edi? Urgensi apa? Urgensi untuk pindah kepemimpinan di sana. Ini kan cuma mimpinya Joko Widodo aja. Kalau Ari perhatikan 2 kali Pilpres, baik 2014 maupun 2019, tidak ada satupun dalam jargon kampanye Jokowi akan pindah ibu kota. Tidak ada. Kenapa kira-kira? Memang nggak ada. Memang nggak ada. Jadi ini adalah, kalau kata siapa, Rizal Ramli ini kan seperti orang tidur ngimpi, pindah ibu kota, bangun, pindah ibu kota, pindah gitu loh. Dan Rizal Ramli itu orang yang sangat keras ketika dia di podcast begini dengan siapa namanya, Fadlizon. Rizal mengatakan, ini nanti IKN itu akan dihuni oleh orang-orang RRC. Nah, lalu ada kalimatnya yang bisa dibuka di Google, gampang dicari, podcast dengan Fadlizon.
Mas Jokowi, jujur saja, IKN ini untuk Indonesia apa untuk Beijing? Nah, gitu loh. Dan memang dari sisi kedaulatan segala macam itu berat, sangat tidak aman. Dan saya kira sebagai seorang jenderal TNI, tentara, Prabowo menyadari itu, saya kira. Kalau kemarin-kemarin bunyi ini bagus segala macam, ya tata krama aja menurut saya begitu. Oh gitu. Jadi menurut saya kalau berubah ini setelah tanggal 20 gimana Indonesia? Ini ada dua ya. Saya tanyakan juga kemarin ke siapa ya, salah satu tamu kita mengenai hal ini juga. Perkiraan negatif dan perkiraan positif. Jadi perkiraan optimis dan pesimis. Yang pesimisnya kira-kira bisa aja begitu, atau optimis seperti apa? Kalau pesimisnya orang mengatakan ini bakal mangkrak, bakal menjadi kota hantu. Ya pesimisnya. Kalau perkiraan optimisnya, saya merasa tadi seperti kata Prabowo dalam wawancara di Qatar itu akan ditarik 20 tahun, 30 tahun. Prosesnya. Jadi, nggak bisa ujuk-ujuk. Ari tahu nggak secara resmi pemerintah kita mengumumkan bahwa sudah ada sekitar 72 triliun uang APBN yang terbenam di sana, di IKN. Yeah. Tapi saya dan banyak teman menduga lebih dari itu. Karena banyak geser-geser anggaran yang dilakukan oleh Sri Mulyani kepada Basuki Hadi Mulyono. Sangat mungkin jumlahnya lebih dari itu. Karena apa? Karena sampai hari ini Saiki ngomong itu investor asing yang disebut si Anu begini, Bogono begini, zong. Sementara investor lokal masih groundbreaking aja. Tahu groundbreaking kan? Baru awal. Apa bahasa kita zaman dulu apa namanya? Peletakan batu pertama. Batu berikutnya kapan-kapan nggak masalah. Yang penting diletakin dulu ya. Nah, tapi kan dapat hadiah sekaligus menunjukkan bahwa kita support segala macam ya kan gitu. Nah, tapi kan infrastruktur harus dibangun, apalagi yang mengejar tanggal 17 Agustus kemarin. Kan gila-gilaan itu. Infrastruktur. Jadi kita menduga lebih dari itu yang diumumkan. Nah, pada 2025 angkanya masih lumayan tuh. Kalau nggak salah sekitar 19 triliun beberapa triliun anggaran IKN. Itu jauh lebih rendah. Berikutnya seperti kata Prabowo kalau dia konsisten maksimal $1 miliar. Jadi dari sisi per tahun ya? Per tahun. Dari sisi pesimisnya itu akan jadi kota hantu, mangkrak sama sekali seperti Hambalang. Dari sisi optimisnya kalaupun lanjut ya perlu waktu banget. Gitu. Jadi padahal tadi yang saya tanya itu optimis dan pesimisnya Indonesia keseluruhan. Oh ya? Indonesia. Tapi tadi di pengabaran IKN menarik juga sih emang ya. Kalau menurut Bang Edi Indonesia gimana? Indonesia pesimisnya dan ini saya rasa kita mau tidak mau Prabowo akan menjadi penerus Jokowi. Berarti ya. Bang Edi nggak terkesan dengan 10 tahun belakang nih. Iya, justru ini yang kita sebut pesimis dan mengerikan kalau benar-benar Prabowo menjadi penerusnya Joko Widodo. Tapi optimisnya, saya harus bilang kepada teman-teman penonton apa namanya acara kita ini? Cerita Untung. Dengan sampai saya sebut penonton Bang Edi Channel. Cerita Untung. Optimisnya adalah dan sekaligus harapan. Saya harus bilang bahwa saya tidak memilih Prabowo kemarin, ya kan? Tapi kita kan harus realize juga bahwa Prabowo pada akhirnya akan dilantik jadi presiden terpilih, akan jadi presiden definitif. Maka saya dan teman-teman lain nitip pesan harapan Prabowo jangan jadi penerus Jokowi. Prabowo harus jadi antitesanya Jokowi. Prabowo harus kembali kepada jati dirinya seorang Sabta Margais, patriot, nasionalis, bla 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 bla. Yang itu nyaris tidak ada pada diri Joko Widodo. Kita mau sebut apa ketika dia secara terang-terangan di depan Xi Jinping, presiden Cina, bahwa IKN ini bagian dari jalur sutra Cina. Juli 2023 dia ke Chengdu menandatangani 8 kesepakatan. 8 kesepakatan itu antara lain yang satunya adalah menyerahkan blueprint pembangunan IKN kepada RRC. Anda bisa bayangkan bos, sebuah negara berdaulat menyerahkan blueprint pembangunan IKN kepada negara lain, Cina. Tapi ada buktinya itu? Ada dong, itu bisa kita googling gampang. 8 kesepakatan di Chengdu. Dan satu lagi kesepakatannya adalah memberikan Pulau Rempang 17.000 hektar kepada perusahaan yang diklaim oleh Bahlil Lahadalia sebagai perusahaan kaca terbesar di dunia. Ternyata setelah di googling 10 besar pun nggak masuk.
Tapi Anda bisa bayangkan nggak, Ri? Hanya untuk membangun pabrik kaca, kenapa harus 17.000 hektar? Kenapa harus menggusur rakyat? Kalau kita bikin pabrik, hebat-hebatnya pabrik 50-100 hektar tuh udah dahsyat. 200 hektar tuh udah lebih dari cukup. Kenapa sampai 17.000 hektar? Kenapa rakyat harus pergi? Dan sekarang perlawanan tumbuh lagi di sana. Kemarin saya baru video call dengan teman-teman di Rembang sana. Kan kemudian pertanyaannya kenapa? Siapa yang bisa jamin nanti kalau ada kontainer masuk, itu isinya adalah semata-mata keperluan industri pabrik. Siapa yang bisa jamin itu bukan narkoba misalnya? Siapa yang bisa jamin itu bukan senjata dan sebagainya? 17.000 satu pulau diusir orang, nanti diisi oleh tenaga kerja dari mereka. Siapa yang jamin bahwa mereka benar-benar tenaga kerja? Bukan tentara. Dan itu kejadian di Tibet itu terjadi begitu. Tibet itu dirampas oleh Cina dengan dalih TKA masuk, mereka memasukkan senjata segala macam, ketika merasa kuat, mereka ambil alih kekuasaan. Tibet. Kejadian. Bukan hoax. Oh, pernah ada rekor kayak gitu ya? Ada rekodnya, dan Cina selalu punya modus-modus seperti itu, memberikan utang-utang yang tak terbayar seperti di Kongo, di Sri Lanka, macam begitu. Itu kemudian jadi ya kan dikuasai. Ramai kita sekarang. Seperti itu. Nah, warga Rembang sekarang pindah kemana jadi? Masih ada, kemarin masih bertahan, walaupun inilah yang kita sedihkan ya. Mereka menggunakan aparat berseragam, aparat apa sih istilahnya otorita. Mereka di sana melakukan intimidasi segala. Baru kemarin hari Ahad saya video call dengan mereka. Gitu, Bos. Waduh. Jadi banyak harapan juga sebenarnya yang ingin semoga arahnya positif ya, dikarenakan mungkin yang tadi data yang luncurkan sama Bang Edi yang saya juga baru dengar ini, dan ternyata siapa tahu akan menjadi solusi yang berbeda untuk saudara kita yang sekarang mungkin dalam keadaan tidak menguntungkan secara politis ya. Makanya kita kembali ke soal masa depan Indonesia ke depan di bawah Prabowo. Selain harapan juga boleh dong kita ada juga asumsi, prediksi atau bahkan keyakinan bahwa Prabowo tidak akan seperti Joko Widodo. Karena dari orang-orang dekatnya yang saya komunikasi, ada beberapa angin segar yang akan dilakukan Prabowo. Memang beberapa hal yang tadi disebutin Bang Edi juga, ibaratnya ada keoptimisan akan sesuatu itu kan bukan berarti misalnya pun ada yang berlawanan dengan Prabowo akan berpikiran yang sama. Berlawanan itu maksudnya? Iya, misalnya ada yang berlawanan dengan manuver apa yang akan dilakukan beliau, pasti udah antisipasi dong. Apapun itu gitu misalnya. Prabowo akan begini nih kayaknya rencananya nih. Kemudian berlawanan merasa bahwa berarti gue jaga dulu di sini biar dia nggak ngelakuin itu, kan gitu, bisa begitu juga dong. Bisa. Seperti yang disebutin Bang Edi semua, mungkin akan begini gitu kan. Nah, dengan pembelajaran itu, ada peluang nih untuk ini nih. Ditutup dulu peluang pintu-pintunya tuh. Bisa jadi dong. Ya, oleh petahana. Yang berlawanan lah dengan Prabowo. Kan di sini saya bagian yang nggak tahu nih Bang. Saya cuma bikin clear pertanyaannya aja, jangan sampai saya salah tangkap. Nanti saya jawabnya keliru gitu loh. Kalau nggak clear pertanyaan saya salah jawab. Ini banyak nahan kita nih. Gimana jadi? Itu kan tentunya pasti ya masih bisa ditutup peluang-peluang itu gitu. Saya asumsikan pihak yang Ari maksud, saya asumsikan ya itu petahana. Saya asumsikan. Bukan kata penonton ya, saya tegaskan ini bukan kata Ari ya. Ini kata saya. Jadi resikonya ke saya gitu loh. Nah, kalau itu ya. Itu tetap ada upaya seperti itu. Karena bagaimanapun juga Jokowi membaca angin mulai nggak berpihak pada dia. Maka dia berusaha barikade, berusaha membaca langkah-langkah Prabowo ke depan seperti apa yang kira-kira bakal merugikan dia. Bahkan orang-orang semacam Mahfud MD, lalu ada Jenderal Sunarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus, ada Jenderal Soeharto, mantan Komandan Korps Marinir pada tahun 98 pun mengatakan bahwa orang ini orang nggak normal, orang gila yang harus dihadapi dengan cara-cara gila juga, dan dia bisa melakukan apa saja, kapan saja, dengan biaya dan risiko apapun dia tempuh. Ketika dia di ujung kekuasaannya pun, kalau dia pikir itu bisa, dia akan lakukan. Contoh paling gampang 2-3 hari lalu dia menaikkan, bukan dia sih, si Julhas ya, Menteri Perdagangannya, tapi kan pasti atas perintah dia,
menekan mengizinkan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun dilarang. Walaupun dia ngeles itu bukan pasir laut ya, itu sedimen. Sedimen yang mengganggu arus kapal. Itu sedimen, sekali lagi sedimen, bukan pasir laut. Walaupun bentuknya pasir juga, kan gendeng. Nah, kita kan gila, ini kan soal kedaulatan sih. Pasir yang diambil itu akan menyebabkan pulau-pulau tenggelam. Itu kejadian, Pulau Nipah itu udah hilang. Dan ironisnya pasir-pasir itu dikirim ke Singapura untuk reklamasi. Jadi pada saat yang sama pulau kita tenggelam, Singapura wilayahnya lebih luas. Padahal dalam hukum laut internasional batas negara itu 200 mil zona ekonomi eksklusif itu ZEE itu 200 mil dari batas pantai. Jadi kalau batas wilayah Singapura melebar, berarti kan batasnya ke sana lagi. Pada saat yang sama kita punya pulau tenggelam, berarti kan batasnya mundur. Itu kan gila. Ngambilnya dari pulau terdekat misalnya. Dari pulau, iya kan di ekspor ke Singapura ya. Ngapain ngambil dari mana namanya, dari Papua gitu ya. Papua atau dari bawah tuh apa namanya? Yang penjara di bawah-bawah tuh, di selatan tuh. Oh di ini, apa Nusa Kambangan? Nusa Kambangan, kan nggak mungkin bos. Pasti sekitar situ, Batam dan sekitarnya situ. Pulau-pulau situ. Nah ini Walhi kalau nggak salah udah menghitung ada nilai 600 triliun bro. Dari rencana ekspor pasir laut itu. Itu kan duit Pak. 600 triliun kalau kebagian 10% 60 triliun Pak. Ari punya mau segitu mau ngapain? Tolong sisihin buat saya 1% aja. 6 triliun kan? Gila itu. Maksud saya gini, jadi ketika dia merasa harus lakukan, di ujung kekuasaan pun dia akan lakukan. Dan luar biasa gilanya, dia setelah menekan itu, dia mengatakan di depan publik jadi kepada para pejabat di ujung pemerintahan, jangan bikin peraturan strategis yang merugikan rakyat dan negara. Ini wong edan, Pak. Sehari sebelumnya dia tekan seperti itu merugikan rakyat dan negara, besoknya dia ngomong jangan menekan peraturan di ujung kekuasaan. Edan nggak bos? Kok bisa ada orang seperti itu? Bukan Ari yang ngomong. Bukan. tapi siapapun bisa dianulir lagi kan? Bisa dianulir kan? Bisa, makanya tunggu tanggal 20. Tapi kan belakangan kita lagi lihat banyak survei ini sekarang kan, banyak survei kepuasan kan gitu. Berarti Bang Edi bukan termasuk yang puas dong? Survei itu kan tergantung. Iya, jadi kalau ada 10 orang laki-laki disurvei, apakah bapak-bapak ini setia kepada istri tidak pernah selingkuh? Bisa 10-10-nya setia. Dengan survei yang benar loh, tidak manipulatif. Di meja makan duduk, tanya si A, bapak setia pernah selingkuh enggak? Bapak setia, semuanya enggak pernah. Selesai, bikin laporan Indonesia laki-laki setia. Cuman kan enggak diungkap bahwa ketika survei dilakukan di meja makan itu sebelahnya istrinya masing-masing. Iya. Dalam pengawasan. Kadang-kadang sesuatu yang diulang-ulang di depan publik dianggap kebenaran kadang-kadang gitu ya. Memang propagandisnya Hitler. Kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan titik cerah di tanggal 20 ya. Amin ya Rabbal. Maaf nih Bang Edi, saya kayaknya banyak nahan Bang Edi. Pantesan mukanya merah padam. Enggak, santai aja. Mencoba bermain tetap di bumi aja nih. Tapi Masya Allah luar biasa obrolan kita, justru banyak hal di luar yang kita tahu di permukaan terungkap di sini dari Bang Edi juga. Dan karena memang nggak ada kepentingan apa-apa Bang ini sebenarnya dari 30 tahun ini konsisten istiqomah ya di situ aja. Entah bagaimana perpolitikan yang terjadi, kita melihat keteguhan berada di situ, nggak tiba-tiba kemudian berubah arah karena ada kepentingan sesuatu kan gitu. Ya mudah-mudahan Allah jaga Bang Edi ya. Amin. Ya walaupun sempat ada cobaan beberapa kali gitu ya, tapi masih tetap bisa kemudian kembali di jalannya gitu ya. Ya mohon doalah buat dari Ari dan penonton cerita Ari yang lainnya supaya kita semua, bukan cuma saya, Allah jaga, Allah selamatkan kita dari segala fitnah, bencana, penyakit dan mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kayaknya nih kita akan undang lagi nih.
Kan bulan depan ada hal perpolitikan yang berubah. Semua prediksinya kita mau ajak ngobrol lagi nih, sesuai nggak gitu ya. Ya kita tunggu aja, moga Bang Edi tetap sehat gitu ya. Amin. Oke guys, jika dirasa menurut teman-teman menarik, monggo share sebanyak-banyaknya. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya, dan semoga akan memberikan keuntungan edukasi buat teman-teman semuanya. Amin. Jangan khawatir soal monetize. Lagi nggak bisa dimonetize ini. Masih aman ini. Nangis. Siap, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.